Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk minggu ini kita masih bisa beribadah meskipun secara online maupun ibadah dalam keluarga. Kalau tadi malam kita sudah melaksanakan ibadah Kamis Putih, maka hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah Jumat Agung. Untuk beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa biasanya kita melaksanakan perjamuan kudus di dalam kebaktian Jumat Agung, tetapi sebagaimana himbauan yang sudah disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, maka kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada waktu nanti kita sudah bisa beribadah seperti biasanya di dalam tatap muka di gereja. Dan pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, meskipun kita tidak melaksanakan ibadah dalam perjumpaan biasa, tetapi saya yakin dan percaya setiap kita boleh terus bertekun di dalam doa maupun dalam perenungan sabda Tuhan, baik itu secara pribadi ataupun bersama-sama dengan keluarga. Dan kami juga memberitahukan bahwa tim GKI Bojonegoro Bergerak Peduli COVID-19 ini dan sudah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya penyemprotan infektan secara rutin baik di gereja maupun di lingkungan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyalurkan untuk tempat cuci tangan supaya itu bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Dan juga kita sudah melaksanakan pembagian paket sembako untuk Bapak Becak. Kurang lebih 100 paket sudah disampaikan, sudah dibagikan. Dan untuk selanjutnya kita sedang mempersiapkan 100 paket lagi yang akan kita bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Saya percaya ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berkenan dan tergerak hati, mari salurkan persembahan ke rekening gereja seperti biasanya. Dan tentu untuk setiap kita juga memiliki hak, memiliki kebebasan untuk menyalurkan kepedulian ini, mungkin secara pribadi menyediakan beberapa bingkisan atau menyediakan nasi kotak yang secara pribadi pula bisa diserahkan untuk mereka yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita terus berbagi, karena disitulah pengharapan akan kehidupan ini akan tetap bisa terjaga dengan baik. Selamat memasuki kebaktian Jumat Agung. Selamat bersiap diri, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat Agung, kita akan melakukan ibadah bersama-sama. Sebelum itu kami undang Bapak Ibu dan saudara dan saudari untuk hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan panggilan beribadah yang didasari dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Mari kita sambut ibadah ini dengan mengangkat satu pujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Yeah.
mengasari ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, sebab Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji namamu. Amin. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita juga memperhatikan sabda pembuka di dalam ibadah kita dalam kebaktian Jumat Agung ini. Kita kembali membuka kitab suci kita. Kita menemukan di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Mari bersama-sama kita meresponi sabda Tuhan ini. Kita sungguh mengingat penderitaan Tuhan yang berujung kepada kemuliaan dan kepada keselamatan kita. Kita mengingat salib Tuhan dan kita menemukan cinta kasih-Nya kembali. Betapapun kita sudah berusaha untuk terus menjalani hari-hari kita dengan baik, tapi nyatanya ada kalanya kita jatuh dalam kelemahan kita, bahkan jatuh dalam dosa dan cacat celah kita. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan
Mohon pengampunan Tuhan. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena pengorbananmu di atas kayu salib telah menjadi jalan keselamatan bagi kami. Namun ampunilah kami saat ini, ketika kami kembali jatuh dalam dosa-dosa kami, secara sengaja atau tidak sengaja kami berdiam dalam kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami belum mampu menghargai pengorbanan-Mu dalam laku hidup kami sebagai penebar cinta kasih dan kedamaian. Bahkan ketika dalam keangkuhan kami selalu merasa benar dan tidak mau peduli dengan keberadaan sesama kami, bahkan mereka yang sedang menjerit dalam keputusasaan. Ya Tuhan, sudilah ampuni kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baiklah setiap kita bersuka cita. Kenapa? Oleh karena bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, bahkan menyatakan komitmen dan semangat kehidupannya yang baru dalam doa tadi, maka Tuhan memberikan berita anugerah seperti yang berada di dalam Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua yang berkata demikian. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kelas kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berbagi salam satu dengan yang lain, sambil kita mengucapkan damai Tuhan besertamu. Biar ini menjadi tanda komitmen kehidupan kita yang baru, untuk senantiasa menjadi pembawa damai dan memperjuangkan perwujudannya dalam hari-hari kehidupan kita.
mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mohon berkat-Mu ketika bersama-sama kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila semuanya itu boleh menyegarkan hati dan jiwa kami, menyegarkan semangat kehidupan kami, sehingga kami boleh menemukan kehendak Tuhan yang terbaik di tengah-tengah segala panggilan hidup, di tengah-tengah segala situasi dan keadaan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus berkenan untuk menguasai dan membimbing kami, sehingga kami yang membaca, kami yang mendengar, kami yang merenungkannya mendapatkan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti manusia lagi. Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Demikian bunyinya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan jelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari atas kayu salib itulah kemudian nampak sebuah karya pembaharuan, karya pemulihan yang dilakukan oleh Kristus. Itu artinya kematiannya bukanlah akhir segalanya.
Kematiannya bukanlah akhir dari pengharapan kita, tetapi justru ada sebuah pesan yang sangat besar yang diharapkan oleh Kristus melalui cinta kasih-Nya dan melalui ketaatannya kepada Sang Bapa itu. Sebagaimana tema ibadah kita hari ini, karena salibnya hidupku diperbaharui. Sebuah ungkapan dan keyakinan iman yang ada di dalam diri kita, bahwa salib itu mampu menghadirkan sebuah pembaharuan di dalam diri kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang sesungguhnya dapat kita temukan dari bacaan kita yang kedua, yaitu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ketika di sana di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa pengorbanan Kristus itu adalah pengorbanan sekali yang menyempurnakan untuk selama-lamanya, sehingga setiap kita manusia dikuduskan oleh Tuhan. Lalu di dalam ayatnya yang ke-20 di situ juga diungkapkan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Ada sebuah situasi dan keadaan yang baru. Kematian Tuhan atau pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita. Kalau selama ini ada sebuah jarak, ada sebuah tirai yang memisahkan antara manusia dengan Allah, karena Allah yang begitu kudus tidak mungkin disatukan dengan manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi karena pengorbanannya itu, dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita memiliki relasi yang dekat. Tidak ada lagi acara, tidak ada lagi pemisah. Yang ada adalah kedekatan yang utuh, cinta kasih yang sempurna dengan Tuhan. Bukankah ini adalah sebuah pembaharuan yang menyejukkan hati kita? Oleh karena itu mari kita berjuang untuk tidak lagi jatuh dalam dosa, tidak lagi jatuh dalam menjadi bagian dari orang-orang yang dengan gemar melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Seperti yang belakangan ini masih marak, begitu mudahnya orang mencari keuntungan oleh karena situasi dan keadaan yang ada. Baik itu masker, hand sanitizer, APD dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang tega untuk mencari keuntungan di tengah derita yang ada. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, situasi yang baru inilah yang kemudian mengantar seseorang untuk masuk dalam sebuah keadaan yang lebih baru lagi, yaitu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Situasi yang baru adalah keberanian kita untuk terus mencari Tuhan, menghadap Tuhan dengan keteguhan hati, dengan kemantapan hati. Beberapa hari dalam suasana kebaktian dilakukan dengan suasana online. Orang mengatakan, Pak, suasananya beda ya. Ya beda. Yang namanya bertemu langsung, bertatap muka langsung tentu memunculkan ikatan emosional yang berbeda. Tetapi saya bersyukur kenapa? Karena dalam situasi ini pun tidak sedikit orang yang tetap bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, meskipun di rumah masing-masing, tetapi mempersiapkan diri dengan baik dan bisa ikut ibadah dengan baik, dengan kemantapan hati. Sementara satu dan yang lainnya lagi, Pak, kami tidak bisa online, tetapi kami tetap ibadah keluarga dengan liturgi yang sudah disediakan. Justru disitulah kami menemukan ada sebuah kesatuan yang sangat akrab, sangat erat di tengah-tengah keluarga, untuk bisa saling menopang, anak dengan orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Dan mereka merasakan ada relasi yang lebih dekat lagi. Ya, situasi dan keadaan tidak harus menghentikan persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama, tetapi justru membuat kita semakin kreatif dan menemukan cinta kasih Tuhan dalam bentuknya yang lain. Semangat pembaharuan diri kita untuk terus mau menghadap Tuhan dengan kemantapan hati. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-22 ini sebenarnya ditegaskan kembali dalam ayatnya yang ke-25. Ketika di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang
yang dekat. Ada hati yang mantap untuk datang kepada Tuhan, lalu ada semangat untuk saling menopang, saling mengingatkan, supaya bukan hanya kita sendiri yang mantap untuk bersekutu, tetapi ada orang lain pula yang terdorong, yang tergerak untuk bisa bersama-sama, bukan menjauhkan diri dari ibadah, tetapi semakin tekun dalam melakukannya, semakin tekun dalam saling mengingatkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, inilah situasi baru yang juga kita alami. Dan rupa-rupanya dari ayat 22 dan 25 ini kita menemukan relasi atau situasi yang baru itu berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Karena Dia yang sudah memberikan jalan dan Tuhan sudah mengorbankan dirinya, maka mari kita menunjukkan komitmen dan semangat kita dalam upaya untuk terus bersekutu. Yang terakhir, situasi baru yang Tuhan lakukan dan nyatakan melalui karya salib itu adalah sebuah ajakan untuk kita, ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Rupa-rupanya pembaharuan semangat, pembaharuan kehidupan itu berbicara tentang bagaimana kita juga semakin bergiat dan saling mendorong. Mendorong apa? Mendorong dalam mewujudkan cinta kasih, mendorong dalam memberlakukan perbuatan-perbuatan baik. Beberapa hari yang lalu, seorang pejabat mengatakan betapa bangganya ia ketika melihat antusiasme warga membuat masker sendiri, membuat disinfektan pribadi, lalu juga bergotong royong menyediakan makan siang untuk para medis, mengirim asupan gizi yang cukup untuk para medis. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang dengan cara-caranya sendiri mereka semakin kreatif untuk menunjukkan cinta kasih itu. Indomie 3 digantung di pintu, yang mau mengambil silahkan diambil. Nasi bungkus disediakan dalam sebuah almari, yang mau mengambil, yang membutuhkan silahkan ambil, yang mau berbagi silahkan menambahkan lagi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan cinta kasih, kekuatan berbuat baik yang sebenarnya juga sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa keluar dari situasi-situasi yang berat dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lelah, karena kekuatan untuk membangun kehidupan ini hanyalah cinta kasih dan perbuatan baik. Kalau kita mau mengatakan ada kegelapan, ya. Ada begitu banyak kejahatan, iya. Ada berlimpah kecurangan, iya. Tetapi jangan pernah sampai kalah dengan semuanya itu. Kita adalah terang, dan kita berjalan di dalam cinta kasih Tuhan. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan yang bisa kita temukan di dalam peristiwa Jumat Agung ini. Kita mengenang bukan hanya kekerasan yang terjadi, yang ditimpa, yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan hanya mengingat kematiannya, tetapi kita mengingat cinta kasih-Nya dan pengorbanannya yang sebenarnya berujung kepada sebuah pembaharuan di dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin giat di dalam bersekutu. Bahkan yang kedua, supaya kita semakin giat di dalam mewujud nyatakan cinta kasih dan kebaikan dalam setiap keberadaan kita. Selamat memasuki Jumat Agung. Tuhan memberkati saat ini bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan mengingat akan baptisan kita. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang bisa kami renungkan pada saat ini. Kami sungguh berduka ketika kami mengingat seringkali kami menjadi bagian dari kekerasan di atas muka bumi ini. Ketika kami menjadi bagian dari orang-orang yang justru memelihara kekerasan demi kekerasan yang berujung kepada kematian dan keputusasaan. Tapi kami bersyukur karena kami boleh melihat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bukan hanya menyisakan kekerasan, tetapi mengalahkan kekerasan itu dengan cinta kasih dan kesetiaan kepada Sang Bapa. Kasih yang tulus yang menyelamatkan kami dan memperbarui hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan ini kami tetap mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan melawat mereka untuk memberikan kekuatan. Ketika Tuhan berkenan berkati dokter, obat-obatan, keluarga yang mendampingi, supaya setiap perjuangan mereka Tuhan sempurnakan dengan berkat Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk aktivitas gerejawi kami dalam gerak bersama untuk ambil bagian dalam pencegahan penyebaran lebih luas pandemi corona, dalam kegiatan ibadah-ibadah maupun aksi sosial yang dilakukan. Biar Tuhan menolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Ibadah-ibadah yang dikemas, baik itu dalam ibadah keluarga maupun ibadah online, Tuhan menolong supaya setiap pelayan-pelayan-Mu boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan mengingat setiap jerih lelah mereka dan Tuhan memberkati mereka. Kami juga tetap berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang lain ya Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan kasih Tuhan, gereja kami akan terus menjadi terang, bahkan mampu melayani sebagaimana Tuhan menghendakinya. Pelayanan dalam lingkup yang lebih luas, Bamak Bojonegoro, Klasis atau BPMK GKI Klasis Bojonegoro, Sinode Wilayah Jawa Timur, bahkan Sinode GKI, yang di dalam derap pelayanan kami dalam lingkup-lingkup yang lebih luas, kami boleh bersama melangkah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa ini ya Tuhan, bahkan tolonglah setiap bangsa yang saat ini sedang bergumul, supaya pandemi corona boleh segera berlalu. Kami percaya Tuhan berkuasa, bahkan Tuhan berkenan memakai setiap hamba-hamba-Mu untuk melayani sesuai dengan bidangnya masing-masing, supaya mereka boleh bahu-membahu selama menghadapi pandemi ini, sampai pada tuntasnya situasi yang ada berganti dengan suasana dan kehidupan yang penuh dengan harapan lain. Terima kasih ya Bapak. Berkati keluarga umat-Mu saat ini, usaha yang sedang lesu, pergumulan ekonomi yang sedang berat. Tuhan menolong apa yang umat-Mu sedang kerjakan. Anak-anak yang harus belajar dengan cara yang baru, Tuhan juga memberkati mereka. Dan juga kami percaya dengan pertolongan kasih Tuhan, keluarga kami ada di dalam lindungan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang telah mengajar kami untuk kami berdoa demikian. Yang ada di surga.
saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Pelayanan persembahan hari ini didasari dari Ibrani 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pelayanan persembahan ini kita iringi pujian dari PKJ 145 ayat 1 dan 3. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang begitu nyata dalam seluruh kehidupan kami. Ini izinkanlah setiap kami bersyukur dengan sepenuh hati melalui apa yang kami miliki. Terimalah persembahan kami ini dan ajarilah kami untuk meyakini bahwa hidup kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Yang mengingatkan bahwa ibadah kita memang akan berakhir di dalam ruangan ini, tetapi selanjutnya kita akan masuk di dalam pengutusan hari-hari kita. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menjadi pembaharu di dalam kehidupan, sebagaimana pengorbanan Kristus yang telah memperbaharui kehidupan kita. Oleh karena itu, bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Lanjutkan panggilan kehidupanmu menjadi pembaharu kehidupan di sekitarmu, di sekitar keluargamu, di sekitar lingkungan kerjamu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, demikian dari ibadah kita. Dan sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang tentu layak untuk kita perhatikan. Yang pertama, mengingat situasi pandemi Corona sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah, paling tidak masih sampai dengan akhir bulan April nanti, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, gereja tetap ada kegiatan, tapi bukan dalam perjumpaan, dalam perhimpunan di gereja, tetapi dalam kebaktian keluarga, bahkan juga dalam layanan ibadah online. Untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang memerlukan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi saya ataupun ketua majelis dalam nomor yang sudah disediakan di warta. Terus kemudian yang kedua, saya menghimbau jemaat sekalian untuk senantiasa mentaati apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Karena ini sebelumnya adalah perkumpulan kita bersama, dan tentu layak untuk kita terus menopang bergandengan tangan dengan siapapun, termasuk pemerintah, dalam menghadapi situasi ini. Memang ini bukanlah situasi yang mudah, oleh karena itu mari kita terus berusaha dengan taat melakukan setiap himbauan yang ada. Kita menjalani aktivitas dengan protokol kesehatan yang telah disediakan. Yang terakhir, tentu ada situasi. Dalam situasi yang tidak mudah ini, kita sebagai gereja tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba untuk melihat tetangga di sekitarnya, mencoba untuk menemukan siapa yang perlu untuk ditolong, tolonglah segera. Tapi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan, maka tim GKI Bojonegoro Bergerak akan mengelola setiap persembahan yang Bapak Ibu persembahkan untuk menjadi kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan untuk penyemprotan disinfektan secara berkala, juga pengadaan tempat cuci tangan, dan juga pembagian sembako, baik itu untuk tukang beca, abang beca, untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan topangan ini. Selamat memasuki aktivitas selanjutnya pada hari ini, dan juga selamat bersiap untuk ibadah Sabtu Sunyi maupun ibadah Paskah yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan memberkati.